Kami dari kelompok 5 ingin menceritakan tentang anekdot kami masing-masing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rafael Ginogom Syota. Perkenalkan, nama saya Desta Dinilase. Perkenalkan, nama saya Magdalena Masinta Ulipasaribu. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Manturuan. Perkenalkan, nama saya Ariel. Perkenalkan, nama saya Ayu Tangga. Perkenalkan, nama saya Dinda Media Tambunan. Perkenalkan, nama saya Balok Feris Kutuba. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Ada seorang tukang becak yang dipergoki polisi karena melanggar lampu lalu lintas becak dilarang masuk. Tukang becak ini memasuki jalan yang ada gambar lampu lalu lintas yang diberi gambar becak, diberi tanda silang yang berwarna hitam yang berarti tukang becak dilarang masuk. Pak polisi berkata kepada tukang becak, apakah kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan berarti becak dilarang masuk. Tukang becak menjawab, gambar itu kan tidak ada orang di dalamnya. Becak saya kan ada pengemudinya, berarti boleh masuk dong. Sekian anekdot dari saya, terima kasih. Suatu hari, seorang guru bertanya pada murid-muridnya, anak-anak, siapa yang tahu ciri-ciri dari anak yang pintar? Nah, salah satu siswa yang bernama Bagas menunjuk tangannya dan berkata, rajin membaca, Bu. Nah, ibu guru pun bertepuk tangan dan mengacungkan jempol. Nah, benar. Ada lagi anak-anak. Nah, kemudian pelatih menjawab, rajin menulis, Bu. Ibu guru kembali bertepuk tangan dan mengacungkan jempol. Nah, ada lagi nggak anak-anak yang tahu ciri-ciri dari anak yang pintar? Nah, kali ini Mari menunjuk tangannya dan berkata, rajin menyontek, Bu Guru. Nah, Bu Guru pun tercengang dan berkata, kenapa jadi rajin menyontek? Nah, kemudian Mari berkata, Bu Guru, contohnya kalau kita ingin membuat pesawat kertas, kan kita harus menyontek dari yang membuat. Jadi supaya kita bisa pandai membuat pesawat kertasnya. Nah, kalau begitu juga dengan kami. Kalau kami menyontek, kami menjadi lebih pintar. Ibu Guru pun mengangguk dan berkata, benar juga ya. Lalu kemudian Mari berkata, hore teman-teman, mulai hari ini kita bisa menyontek. Pada siang hari, saya dan teman-teman saya lagi mengerjakan tugas kelompok di salah satu rumah teman saya. Nah, ada tukang es krim lewat dan teman saya pun memanggilnya, Pak, es krim. Teman saya lari ke belakang rumahnya. Terus tukang es krimnya tiba-tiba datang. Iya nak, kalian mau es krim rasa apa? Dan teman saya pun berkata, maaf Pak, teman saya yang manggil tadi itu cuma iseng. Dan tukang es krimnya pun berkata, lah kalau iseng ngapain dipanggil? Dengan muka kecewa, tukang es krimnya pun pergi. Tiba-tiba teman saya memanggil tukang es krim tadi datang. Kemana bapak es krimnya? Tiba-tiba teman saya berkata, lah bapak es krimnya udah pergi, kamu kan memanggil dia ya karena iseng. Terus teman saya itu berkata, saya memanggil dia bukan karena iseng, tapi saya pergi ke belakang hanya untuk mengambil duit. Terus teman saya ini pergi mengejar bapak es krimnya. Pak, es krim. Terus bapak es krimnya pun berhenti dan berkata, lah tadi saya datang tapi kamu kemana? Saya mengambil duit Pak. Terus tukang es krimnya berkata, kamu mau rasa apa saja? Teman saya pun berkata, ada rasa apa saja Pak es krimnya? Bapak es krimnya berkata, rasa stroberi nak. Terus teman saya pun berkata lagi, terus rasa apa saja Pak yang ada selain stroberi? Bapak es krimnya pun berkata, ada rasa mangga dan juga ada rasa pisang dan juga ada rasa jeruk. Dan teman saya pun berkata, Pak, sebenarnya ini Bapak jual apa? Jual es krim apa jual buah? Dari tadi saya menanya es krim, bukan buah Pak. Oke, sekian anekdot dari saya, terima kasih. Oke, kali ini saya ingin menceritakan bahwa saya sangat malu pada waktu kecil saat saya ingin mau pulang ke Sibolga dari Santan. Saya hendak ingin menaiki mobil travel yang sudah kami pesan. Pada waktu
di jalan Sisingamangaraja. Dan hendak saya ingin menaiki mobil tersebut, saya baru menyadari kenapa orang tua saya tidak ikut. Dan saya langsung segera turun, dan ternyata mobil yang ingin saya naiki itu berada di belakangnya. Ada seorang anak bernama Randi. Pada suatu hari, ia pulang dari sekolah dengan wajah lesu. Lalu ibu bertanya mengenai ulangannya. Bagaimana dengan ulangan Randi? Tanya ibu. Aku dapat 10 soal, Bu, tapi hanya 1 yang benar, jawab Randi. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah jawab semua soalnya. Tapi, maksudnya, aku hanya jawab 1 soal, dan 9-nya lagi tidak, kata Randi dengan wajah yang gemetar. Ibu terdiam. Ibu pergi mengambil sapu, tapi ketika ibu berbalik, Randi sudah kabur. Suatu hari, ada seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Kemudian, lewatlah seorang pemuda dan berkata. Lewatlah seorang pemuda dan pengemis tersebut pun berkata, "Nak, berilah saya sedikit sedekah." Kemudian pemuda tersebut memberi pengemis tersebut sedekah sebesar 10.000 rupiah. Dan pengemis dan pemuda berkata, "Pak, berilah saya kembaliannya 5.000 rupiah." Kemudian, bapak pengemis tersebut mengembalikan kembalian sebesar 9.000 rupiah. Lalu pemuda tersebut berkata dengan heran, "Pak, kembalian kok lebih besar daripada saya minta? Nggak apa-apa nak, sekalian saya bersedekah." Sekian dari saya. Hari ada seorang anak yang baru pulang dari sekolahnya. Pada perjalanan pulang sekolah, ada dua orang lelaki yang sedang naik motor bertanya kepada anak tersebut, "Tadi di sekolah ngapain aja?" "Gak tahu ngapain," jawab anak tersebut. Kedua lelaki tersebut langsung pergi setelah mendengar jawaban dari anak tersebut sambil tertawa. Pada saat di jalan, anak tersebut melihat ada 2 orang yang sedang duduk di depan rumahnya, yaitu seorang ibu dan seorang anak. Tiba-tiba ibu itu berbicara kepada anaknya, "Ambilkan dulu HP ibu." Karena anak tersebut tidak mendengar jelas dari suara ibu tersebut, anak tersebut mengira bahwa seorang ibu tersebut sedang meminta nomor ibunya. Jadi, anak tersebut datang mendatangi rumahnya ibu tersebut untuk memberi nomor ibunya kepada ibu tersebut. Lalu pada saat dia ingin menghampiri rumahnya, dia melihat seorang anaknya yang mengambil HP-nya dari dalam rumah dan memberi HP tersebut kepada ibunya. Sehingga anak tersebut pun menjadi terdiam karena melihat seorang anak yang mengambil HP ibunya dan memberi HP. Di pagi hari di sebuah sekolah, ada guru bahasa Indonesia yang bernama Pak Budi menyuruh siswanya berpantun. Dan siswa itu mengatakan, "Ada hari mengejar kentang, hari lari, kentang ketinggalan." Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.